Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari manga Hazure wa Kuno, Jotai Joskill, Desaikyo Ninata, Orega Subete, Wajurin Surumade. Video ini merupakan cerita dari Tauka Mimoru yang ditransfer ke dunia lain sebagai pahlawan peringkat E. Ia memiliki sebuah misi untuk membalaskan dendamnya kepada Devisis yang telah membuangnya ke dalam dungeon dikarenakan peringkat E yang dimilikinya. Dan video ini adalah pembahasan dari sesudah manganya berdasarkan dari cerita light novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, kalian bisa cek di bagian deskripsinya. Oke, tanpa berbasa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika Tauka dan Seras sedang di dalam hutan monster bermata emas. Ketika mereka berjalan, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dari dalam semak-semak yang ternyata itu adalah Nyaki. Sambil menahan rasa sakit, Nyaki berkata, "Tolong segera lari dari tempat ini karena ada monster yang sedang mengejarku. Kusarankan kalian segera pergi ke arah kerajaan Ulza." Mendengar hal itu, Tauka pun segera menghentikan Nyaki yang akan berlari ke arah yang berlawanan. Rupanya, Tauka tadi sempat mendengar Nyaki berteriak minta tolong. Namun, bukannya lari bersama mereka, justru Nyaki berlari ke arah yang berlawanan. Intinya, si Nyaki ini ingin meminta kelompok Tauka untuk melarikan diri agar mereka tak terlibat dengan party Heroic Sword yang sedang mengejarnya. Kemudian, Tauka pun mencoba bertanya kepada Nyaki tentang sebenarnya yang telah terjadi. Setelah diinterogasi, barulah Tauka pun mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Nyaki. Kemudian, Tauka pun segera mengambil topeng Belzega dan bersiap untuk bergerak. Nyaki yang terkejut bertanya kepada Tauka apa yang akan ia lakukan. Tauka menjawab bahwa ia akan membunuh mereka semua karena telah membuat Nyaki seperti ini. Mendengar hal itu, Nyaki pun dengan mati-matian untuk menghentikan Tauka. Ia berkata bahwa party Heroic Sword ini adalah kelompok yang sangat kuat. Mereka berencana akan menantang orang terkuat di dunia, yaitu si Fate Godland. Bahkan, ketika mereka masih remaja, mereka bisa mengalahkan klan Speed dengan cukup mudah. Mendengar hal itu, Tauka dan Seras pun sangat terkejut. If pernah berkata bahwa klannya pernah dibantai oleh sekelompok manusia yang masih anak-anak. Sambil mengeluarkan hawa membunuhnya, Tauka berkata, "Pasti aku akan membunuh mereka semua." Kemudian, Tauka berkata kepada Nyaki tentang party Heroic Swords ini. Nyaki berkata, party Heroic Swords ini adalah party yang sangat kuat. Mereka awalnya berjumlah 10 orang, namun saat ini masih tersisa 9 orang. Dan mereka adalah kelompok yang terafiliasi dengan kerajaan Nalion. Bahkan mereka disebut sebagai senjata rahasia milik Devisis. Di antara 9 orang itu, yang terkuat ada 2 orang, yaitu Satsuki dan juga Lewin. Kata heroik pada nama party mereka sendiri diambil ketika mereka sedang membantai klan Speed yang mereka anggap sebagai tindakan heroik. Mendengar mereka yang merupakan senjata rahasia milik Devisis dalam benak Tauka, ini membuatnya semakin yakin bahwa
ia harus menghancurkan mereka semua. Meskipun mereka kuat, namun Touka merasa bahwa party mereka mungkin belum mengetahui bahwa Siegfried Gatland telah dikalahkan. Bahkan mereka juga tidak mengetahui bahwa pasukan Raja Iblis telah bergerak dan memulai peperangan. Touka membuat kesimpulan kemungkinan selama ini mereka bergerak dalam bayang-bayang dan menghindari kontak dengan manusia. Namun di sisi lain, timbul pertanyaan, apa yang sebenarnya mereka lakukan di dalam hutan ini? Jika mereka sekuat ini, mengapa mereka tidak dimasukkan dalam garis depan untuk melawan pasukan iblis? Atau mungkin mereka ditugaskan untuk memantau kerajaan Ulza atau Mira yang Dewi anggap lebih penting dari serangan iblis? Atau jangan-jangan tujuan mereka adalah negara di ujung dunia? Menyadari hal itu membuat semakin masuk akal, mengingat sihir terlarang adalah sihir yang kemungkinan bisa membahayakan bagi Dewi Visis. Kemudian Touka bertanya kepada Nyaki apakah ia adalah seekor binatang suci. Nyaki menjawab bahwa ia mendengar dari party Heroic Swords bahwa dirinya adalah seekor binatang suci. Kemudian sambil menangis, Nyaki berkata bahwa ia telah terpisah dengan kakak dan ibunya. Ia berusaha mati-matian untuk bertahan agar ia bisa bertemu kembali dengan mereka berdua. Namun, ketika ia pingsan, ia mendengar bahwa party Heroic Sword ini akan membunuhnya ketika mereka semua telah berhasil menjalankan perintah Dewi. Nyaki sadar bahwa dirinya bukanlah seorang manusia dan oleh sebab itu manusia seringkali menganggapnya sebagai sampah. Meski begitu, ia masih mencoba untuk terus bertahan agar ia bisa bertemu dengan keluarganya. Namun apabila ia mati, maka ia pun tak bisa untuk bertemu dengan keluarganya. Dan oleh sebab itu, Nyaki memutuskan untuk melarikan diri dari party Heroic Swords. Melihat Nyaki yang berusaha tersenyum di atas kesedihannya, Seras pun segera mendekat untuk memeluknya. Sambil menahan amarahnya, Seras berkata bahwa ia tak akan pernah memaafkan perbuatan dari party Heroic Swords ini. Touka yang marah segera meminta Seras untuk menjaga Nyaki. Ia berkata kepada Seras untuk bersama dengan Slay dan mencari tempat yang aman, sedangkan dirinya yang akan menghadapi mereka semua. Sambil menahan kemarahannya agar tak terlihat oleh Nyaki, Touka pun segera mengambil topeng Belzega dan bergerak ke hutan dengan suara berisik. Hal ini bertujuan agar para pengejar Nyaki mengira bahwa suara berisik tersebut adalah suara Nyaki. Dan benar saja, tak lama kemudian Touka pun merasa bahwa ada dua orang pria yang mendekat ke arahnya. Meskipun Touka belum pernah melihat mereka, namun berdasarkan keterangan Nyaki, Touka pun memiliki sedikit gambaran mengenai anggota dari party Heroic Swords ini. Rupanya, kedua orang tersebut adalah Todo dan juga Bart Witcher. Di sini, Touka memperkenalkan dirinya sebagai utusan dari Dewi Visis. Dengan sedikit tipu muslihat, akhirnya mereka pun percaya bahwa Touka adalah utusan Dewi. Setelah itu, kedua anggota Heroic Sword ini bertanya kepada Touka apakah ia melihat binatang suci yang ada di sekitar sini. Mendengar hal itu, sambil menahan amarahnya, Touka menjawab bahwa ia tak melihatnya. Namun, kedatangannya ke sini
ia membawa 3 poin penting dari Dewi yang harus diberitahu kepada party Heroic Swords. Sambil mengangkat ketiga jarinya, Tauka pun segera mengeluarkan Paralyze dan melumpuhkan mereka berdua. Setelah mereka lumpuh, Tauka pun menggunakan belatinya dan mulai menusukkannya ke pergelangan kaki mereka, sehingga mereka pun menjadi kesakitan. Kemudian, Tauka pun melepaskan Paralyze-nya ke bagian kepala Todo dan mulai menginterogasinya. Di sini, Todo berkata, memang benar mereka semua telah menyiksa Nyaki dan membantai klan Speed. Mendengar hal itu, Tauka yang tak bisa menahan amarahnya segera melepas topengnya dan menunjukkan identitasnya. Melihat hal itu, Todo pun cukup terkejut. Rupanya, orang yang menyerangnya adalah seorang manusia. Di sini, Todo membujuk Tauka untuk ikut bersamanya menghabisi para demi-human. Rupanya, party Heroic Sword ini menganggap bahwa semua demi-human itu adalah seekor sampah. Hal itu dikarenakan doktrin yang mereka terima bahwa demi-human suatu saat nanti akan membahayakan umat manusia, dan oleh sebab itu mereka tak bisa membiarkan mereka semua, terutama negeri yang ada di ujung dunia. Mendengar hal itu, Tauka pun menanyakan kepada Pigimaru yang keluar dari dalam bajunya. Di sini, Pigimaru juga merasa kesal dengan jawaban Todo. Melihat Tauka yang memiliki familiar monster, Todo pun akhirnya paham mengapa Tauka bisa sepeduli itu dengan demi-human. Todo berkata, awalnya semua demi-human hidup bersembunyi dari penglihatan manusia. Namun, klan Speed memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya dengan impian bahwa semua spesies dapat hidup rukun bersama. Oleh sebab itu, party Heroic Swords pun tak langsung membantai klan Speed, melainkan membuat mereka seperti mainan dan membantai secara perlahan. Namun saat ini, ada beberapa demi-human yang dijadikan sebagai budak dan dapat berkeliaran di tanah manusia. Meskipun itu kehendak Dewi, namun mereka cukup membencinya. Mendengar hal itu, membuat Tauka semakin menjadi marah. Namun di satu sisi, bagi Todo dan Bad Witcher, Tauka adalah orang yang tak bisa mereka pahami. Kemudian, Tauka pun menggunakan Berserk kepada Bad Witcher. Setelahnya, Tauka pun melepaskan Paralyze kepada mereka berdua agar mereka bisa bergerak. Mendapat kutukan Berserk, Bad Witcher pun menjadi gila dan mulai menyerang ke arah Todo secara membabi buta. Meskipun Todo berusaha untuk menyadarkan Bad Witcher, namun ia tak menanggapi panggilan dari Todo dan malah terus menyerangnya. Di sini, Tauka menyarankan agar Todo bisa memanggil yang lainnya agar bisa membantunya menyelamatkan Bad Witcher. Sebenarnya, Tauka berkata seperti itu agar ia bisa menghabisi semua anggota dari party Heroic Sword dalam satu tempat. Namun rupanya, Todo tak ingin melakukan hal itu karena tak ingin membahayakan teman-temannya. Tak berselang lama, Tauka merasakan ada kehadiran monster yang cukup samar. Tauka menduga bahwa para monster tersebut mungkin adalah kawanan dari monster yang telah dibantai oleh party Heroic Sword. Jika monster ini kemari dan membuat Todo menjadi lebih putus asa, mungkin ia akan memanggil teman-temannya. Namun tak berselang lama, karena telah mendapat luka yang parah, Todo pun
mengerahkan kekuatannya untuk membunuh Bardwitcher. Setelah Bardwitcher tewas, Todo pun hanya bisa meratapi kematian temannya yang dilakukan oleh tangannya sendiri. Tauka yang melihat itu berkata, "Sungguh menyenangkan bukan menggunakan sampah untuk membunuh sampah." Segera Tauka pun mengambil pedang Bardwitcher dan mengirimkan Todo menuju ajalnya. Tak berselang lama, muncul Seras dan Nyaki dari balik hutan. Melihat Tauka yang mengalahkan anggota Heroic Sport, Nyaki pun menanyakan siapa identitas Tauka. Tauka berkata, "Sebenarnya kami sangat membutuhkanmu." Setelah itu, Tauka dan yang lainnya pun mulai memperkenalkan diri mereka. Setelah perkenalan tersebut, Nyaki pun berterima kasih kepada Tauka karena telah menyelamatkannya. Nyaki berkata akan istirahat sebentar, kemudian melanjutkan perjalanannya ke arah timur. Mendengar hal itu, Tauka pun segera mengulurkan tangannya dan berkata untuk mengajak Nyaki agar ikut bersamanya hingga ia sampai ke tempat yang lebih aman. Mendengar hal itu, sambil menangis, Nyaki berkata bahwa ia tak bisa ikut dengan mereka karena Nyaki akan membawa masalah kepada mereka berdua dikarenakan ia adalah seekor binatang suci. Tauka berkata bahwa Nyaki tak perlu merasa khawatir. Ketika para Heroic Sword yang berencana akan menantang orang terkuat di dunia, namun sebenarnya akulah yang telah mengalahkan orang tersebut. Mendengar hal itu, sambil menangis bahagia, Nyaki pun memutuskan akan mengikuti Tauka. Di sini, Tauka pun menyerahkan penjagaan Nyaki kepada Seras, sedangkan ia yang akan menghadapi sisa anggota dari Heroic Sword. Dalam benak Tauka, ia tak akan membiarkan para pesuruh Dewi menghancurkan rencananya. Dan oleh sebab itu, Tauka berniat untuk menghancurkan mereka semua. Di satu sisi, ketika Tauka menghadapi Sivit Gatland, nampaknya ia tak pernah menyinggung tentang party Heroic Sword ini. Apa mungkin Sivit Gatland memang tidak memandang mereka? Atau bisa jadi Sivit tidak pernah mengetahui mereka. Sambil menggunakan topeng Belzega, Tauka berkata, sudah waktunya untuk mereka membayar semua ini. Oke, sekian dulu video pembahasan light novel Hazure wa Kuno, Joutai Ijo Skill, Desaikyo Ninata, Orega Subete, Wajurin Surumade. Jangan lupa like dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi ketika channel ini update video terbaru. Oke, see you.